Puji nama Tuhan. Iya, karena ini masih suasana tahun baru, apalagi bagi jemaat Tuhan yang belum tidak berkesempatan untuk hadir pada ibadah hari Jumat yang lalu, yaitu tanggal 1. Jadi kembali saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saudaraku, ini minggu pertama, tanggal 3 Desember, 3 Januari 2016, dan hari Jumat yang lalu, 1 Januari 2016, menjadi hari pertama di bulan Januari dan di tahun 2016. Hari pertama dan minggu pertama itu artinya menjadi start awal di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita sepanjang tahun 2016. Dan ini terasa sangat penting. Hari Jumat yang lalu menjadi start kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan minggu ini menjadi start awal di dalam kita menjalani hari-hari, bahkan juga minggu-minggu di dalam setiap kehidupan kita sepanjang tahun 2016 ini. Biasanya saudaraku, start awal itu sesuatu hal yang sangat penting. Kalau misalnya ada orang yang ikut perlombaan, katakanlah berenang ataupun berlari, bahkan perlombaan apapun saudara yang memerlukan start, maka start awalnya itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Coba bayangkan saudara, ada orang yang ingin berlari, sedang berlomba, tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya di garis start awal. Padahal semua peserta sudah ada di situ, sudah mempersiapkan diri masing-masing. Sementara dia santai-santai aja begitu kan. Maka bisa saya dapat pastikan kemungkinan besar itu akan didiskualifikasi. Atau kalaupun tidak didiskualifikasi saudaraku, maka belum tentu dia menjadi seorang pemenang. Karena apa? Karena startnya saja sudah tidak baik. Karena start awalnya saja dia sudah bermain-main. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya boleh katakan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada tanggal 1 Januari dan juga hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan berbahagia? Kita ini sepanjang tahun ini yang ada kurang lebih 365 hari, kita harus berjuang menghadapi segala persoalan yang ada sepanjang tahun 2016 ini. Jadi kalau start kita tidak baik, maka saya tidak dapat bayangkan bagaimana kita menyelesaikan perjuangan ini dari awal sampai akhirnya nanti tanggal 31 Desember 2016. Dan kalaupun saudaraku kehadiran kita belum seperti biasanya, ya, mudah-mudahan ini yang nggak datang ini mungkin karena berkunjung ke luar kota, ya. Dan kita harapkan juga kalaupun berkunjung ke luar kota tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan jemaat Tuhan sebenarnya masih ada di sekitar kota Medan ataupun saudaraku masih ada di sekitar Mandala ataupun Perumnas Mandala, oleh karena bermalas ria, ya kan? Atau seperti yang dikatakan Bapak Sekjen hari Jumat yang lalu, mungkin karena ngantuk, ya.
Tetapi sesungguhnya saudara tidak ada alasan sebenarnya karena ngantuk. Jadi jangan kita salahkan ibadah yang kita buat di tengah-tengah keluarga setiap tanggal 31 Desember malamnya. Itu jangan kita jadikan alasan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ya, apalagi kalau kita didengarkan oleh orang tua kita nanti, ya, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya lebih baik itu nggak usah digunakan. Kalau itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Apalagi saudaraku, hari ini tidak ada lagi sebenarnya kan acara-acara tahun baru malam, tengah malam, bahkan sampai subuh. Nggak tahu malam tahun baruan sendiri malam harinya gitu kan, berkeliaran kemana-mana nggak tahu. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena ini adalah menjadi start awal di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini sepanjang tahun 2016, maka saya mengambil tema melangkah dengan pasti bersama Yesus di tahun 2016. Puji Tuhan. Melangkah dengan pasti bersama dengan Yesus di tahun 2016. Melangkah dengan pasti. Orang yang ragu-ragu melangkah, saudaraku, ya yang namanya ragu-ragu kan, maka dia tidak akan pernah sampai ke finish, saudara. Dilihat, diberes samping kiri kanannya, string semua samping kiri kanan saya ini. Sementara saya kurus, udah kurus langsing lagi. Ya udahlah, mengundurkan diri lah saya. Lebih baik saya menyerah. Ragu-ragu, bimbang. Ya kan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kepastian. Tetapi bukan hanya sekedar kepastian, kita pasti melangkah dengan siapa? Itu juga penting. Apakah kita melangkah dengan pasti dengan diri kita sendiri? Apakah kita melangkah dengan pasti dengan kekuatan-kekuatan dunia ini? Ini juga penting. Wah, saya itu seorang sarjana. Ya. Oh, saya itu orang pintar. Jadi saya melangkah dengan pasti dengan pengetahuan yang saya miliki, dengan kesarjanaan yang saya miliki. Apakah itu? Itu sebabnya saudaraku dikatakan di sini melangkah dengan pasti bersama Yesus. Hanya bersama Yesus. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayatnya 33. Kita akan baca secara bergantian. Ayat yang genap kaum perempuan, ya. Biar kelihatan dulu, biar kedengaran dulu siapa nanti yang paling kencang di awal tahun ini membacakan firman Tuhan ini. Ayat yang genap kaum perempuan dan ayat yang ganjil kaum laki-laki. Kita baca secara bergantian dimulai dari kaum perempuan 2, 3, ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan
Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika biasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu bersedia, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, Memegang dia dan berkata, hai orang yang belum percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun bereda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kehidupan kita ini seperti perahu yang sedang berada di lautan ataupun di pantai, bahkan juga yang sedang berlayar. Demikian jugalah kehidupan kita ini. Perahu kehidupan kita sekarang ini sudah berada di tahun 2016. Dan kita sudah mulai mendayu. Ini hari yang ketiga kita mendayu perahu kehidupan kita. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan juga perahu kehidupan keluarga besar Gereja Pentakosta Mandala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi ketika perahu para murid-murid itu sudah jauh beberapa mil meninggalkan pantai, dikatakan di situ saudaraku ada persoalan, ada masalah yang diperhadapkan kepada mereka, yaitu perahu mereka diombang-ambingkan gelombang. Bahkan juga bukan hanya sekedar gelombang, tetapi ada angin sakal. Angin sakal saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus datangnya secara tiba-tiba menghantam perahu daripada murid-murid tersebut. Ini persoalan yang diperhadapkan kepada murid-murid. Dan ini juga menjadi gambaran ketika kita mendayu perahu kehidupan kita ini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai habis 1 tahun, yaitu tahun 2016. Ada begitu banyak persoalan saudara. Bahkan persoalan tahun yang lalu juga bisa kita bawa-bawa sepanjang tahun ini. Persoalan itu bisa dari mana saja. Dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari cucu kita, dari sekitar kita, dari lingkungan kita, dari sekolah kita, dari tempat di mana kita bekerja. Boleh saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bisa memberikan garansi kalau sepanjang tahun ini tidak ada persoalan? Kalau ada di antara kita yang bisa memberikan garansi, ya, saya akan menyembah dia. Benar. Kalau memang ada yang bisa memberikan garansi, saya akan sembah dia. Tidak ada saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Persoalan silih berganti saudara. Persoalan yang lalu juga bisa dibawa oleh seseorang di dalam kehidupannya. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian. Ini juga sudah berulang-ulang kali kita doakan saudara, ya, yaitu saudara kita namanya tadi kalau tidak salah Bapak Tegar Torang, ya. Kita berdoa supaya Bapak Torang ini benar-benar namanya itu menerangi hatinya, pikirannya. Nah, ini bisa menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah masalah secara khusus bagi Opu Jumanggar. Dia pikir-pikirkan terus kan bisa jadi beban saudara. Nah, begitu banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sumber-sumber persoalan di dalam setiap kehidupan manusia selama manusia ini ada di tengah-tengah dunia ini, kecuali let me go tuna di surga. Kecuali lau maau tuna di surga. Di sana tidak ada lagi persoalan.
Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena perahu kita ini akan diterpa oleh persoalan-persoalan, akan diterpa oleh gelombang-gelombang masalah. Hari ini firman Tuhan berkata, melangkah dengan pasti bersama Yesus di tahun 2016. Tetapi bukan berarti kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus persoalan tidak ada. Tetap ada persoalan itu, saudara. Tetapi nanti kita akan lihat. Nah, seperti apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Gambaran daripada orang-orang yang melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana sesungguhnya gambaran daripada orang-orang tersebut? Yang pertama, ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, kira-kira Petrus tahu gak kedalaman daripada air yang ada pada waktu itu? Wilala tidak mangdok dainang dan mungkin nasau naik-naik teh. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin airnya itu sepaha kita ataupun segini lah. Ya. Kalau segini mungkin airnya itu, saudara. Tuhan suruhlah saya berjalan di atas air ini. Masih mungkin, saudara. Ini di lautan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Berarti air yang ada di situ sangat dalam, saudara. Dan itu diketahui oleh Petrus. Petrus tahu kedalaman daripada air itu bukan 1 meter, bukan 2 meter. Apalagi Petrus adalah penjala ikan. Dan ini bukan sekedar karena dia penjala ikan, dia sudah akrab dengan laut, sudah akrab dengan air. Artinya bisa berenang begitu kan? Kalaupun nanti saya tenggelam ya berenang. Persoalannya bukan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Petrus mengatakan, saudaraku, dikatakan di sini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa yang dia minta, apa yang dimohonkan oleh Petrus ini, dia sadar, dia mengerti, dia tahu bahwa laut itu dalam. Tetapi dikatakan, Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Hal yang pertama, saudara, gambaran dari orang-orang yang melangkah dengan pasti bersama Yesus. Berjalan di atas kemustahilan. Puji Tuhan. Haleluya. Berjalan di atas kemustahilan. Bagi Petrus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa berjalan di atas air? Airnya yang begitu dalam. Kalau hanya selutut, saudara, saya pun bisa. Kalau hanya sepusar saya pun bisa. Kalau hanya seketiak saya pun bisa. Melangkahkan kaki saya berjalan di atas air. Tetapi ini dalam, saudara. Hal yang tidak masuk akal, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Permintaan daripada Petrus ini, Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Artinya sebenarnya Petrus berjalan di atas mustahilan. Mustahil bagi dia bisa berjalan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena ada Yesus di sana, di depan dia, ada Yesus yang sudah memanggil mereka, yang menegaskan kepada mereka bahwa dia bukanlah hantu, bukanlah roh yang lain, tetapi Tuhan mereka sendiri, tetapi guru mereka sendiri. Ada Yesus di sana. Dikatakan, Tuhan, suruhlah saya berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun ini tentunya banyak ketidakmustahilan
yang akan diperhadapkan kepada kita. Akan ada saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara logika kita tidak masuk akal bagaimana meraihnya, bagaimana menjalaninya. Tetapi mampukah kita berjalan di atas ketidakmustahilan itu, saudara? Kita lihat sekitar kita, saudara. Kita lihat persaingan demi persaingan yang semakin hari semakin meningkat. Secara manusia kita, secara logika kita, oh tidak mungkin. Tetapi karena kita lihat tidak mungkin, kita mengundurkan diri. Kita tidak berani berjalan di atas ketidakmustahilan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini gambaran daripada orang-orang yang berjalan di atas ketidakmustahilan. Kalau orang mengatakan, oh sakitmu tidak bisa sembuh lagi, apakah kita akan berkata, ya sudahlah Tuhan, ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang sakit saya nggak bisa disembuhkan lagi, kalau memang saya meraih pekerjaan sudah sangat sulit, saya menyerah, ya sudahlah. Kalau demikian halnya nggak perlu lagi datang ke gereja. Apaan lagi saya berdoa kepada Tuhan? Toh juga Tuhan katakan tidak sembuh lagi. Toh juga persaingan begitu ketatnya, ngapain lagi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat gereja Pentakosta yang ada di Mandala ini, kita akan berjalan di atas ketidakmustahilan. Puji Tuhan. Ini akan kita jalani, saudara. Saudara, sudah saya katakanlah ini visi. Saudara-saudara tangkap visi yang disampaikan oleh Bapak Gembala ketika malam tahun baru di sini. Dikatakan bahwa tahun ini menjadi tahun parasian dan kebangkitan. Apakah saudaraku, apakah jemaat Tuhan ketika mendengarkan ini, maka ini ditangkap oleh jemaat Tuhan? Oh, ini menjadi bagian saya. Ini menjadi tahun parasian bagi saya. Ini menjadi tahun kebangkitan bagi saya. Apakah jemaat Tuhan menangkap ini? Ya? Atau berlalu saja begitu kan? Sudahlah, nang salpu tahun nabuluki. Harusnya kan begitu, saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita tangkap itu firman Tuhan, ini menjadi bagian di dalam kehidupan saya. Aminkan itu firman Tuhan, saudara. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasanya, saudara, orang yang berjalan di atas ketidakmustahilan itu, ya, akan menikmatinya, saudara. Seperti Petrus, Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Petrus sempat enggak berjalan? Kira-kira Petrus sempat enggak melangkahkan kakinya? Petrus sempat enggak keluar dari perahunya? Atau dikatakan, Tuhan suruhlah saya berjalan di atas air ini, tetapi dia tetap di perahu. Dia enggak melangkahkan kakinya, saudara. Ya. Dia melangkahkan kakinya, sudah dinikmati. Ketidakmustahilan itu dinikmati oleh Petrus. Artinya apa? Orang-orang yang berjalan di atas ketidakmustahilan itu akan menikmati. Selanjutnya, ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin itu, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran daripada orang-orang yang melangkah pasti bersama dengan Tuhan, yaitu tetap mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Puji Tuhan. Kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Dikatakan tadi di situ, saudara, ayat yang ke-30 tadi, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, artinya Petrus sudah mulai
berubah fokusnya, saudara. Kalau tadi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia sudah mulai mengarahkan pandangannya, hatinya sudah mulai condong kepada angin itu. Saudara, saya mau tanya, kira-kira angin yang dirasakan Petrus pada waktu itu, ketika dia melangkahkan kakinya, dengan angin sebelum dia melangkahkan kakinya, kira-kira sama enggak? Kira-kira sama enggak anginnya? Apakah tadi waktu di awal-awal ketika dia katakan Tuhan suruhlah saya berjalan di atas air ini, anginnya hanya sepoi-sepoi? Saya pikir anginnya sama, saudara. Ya, anginnya sama. Tidak ada beda anginnya, sama-sama. Alai di bahasa Batak lebih takas di kosono. Alai mamereng alogona gogoi. Alai mamereng alogona gogoi. Jadi bukan hanya sekedar dirasakan. Dia lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Angin begitu luar biasa, angin begitu kencang, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika angin itu dia lihat begitu kencang, mengalahkan gurunya yang luar biasa, yang di depan matanya sendiri bisa berjalan di atas air. Berubah fokusnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita pun bisa seperti itu, saudara. Ketika kita merasakan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ini, ketika kita memandang persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ini, seolah-olah persoalan itu lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada Yesus, maka ketika itulah engkau akan tenggelam. Dan itu yang dialami oleh Petrus. Dia rasakan, dia lihat angin itu begitu luar biasa. Akhirnya tenggelam kakinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap mengarahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan seperti ini dalam Filipi 3 ayat 13. Mohon satu orang baca. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Puji nama Tuhan. Coba diulangi Amang sekali lagi, tetap, mulai dari kata tetapi. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Tetapi aku melupakan apa yang ada di belakangku, tetapi mengarahkan kepada yang di hadapanku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ada di hadapan Rasul Paulus, itulah panggilan surgawi. Apa yang ada di hadapan Rasul Paulus, itulah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan ingat-ingat lagi persoalanmu yang tahun yang lalu, saudara. Tinggalkan itu, saudara. Imani di dalam hatimu bahwa persoalan yang ada di tahun yang lalu itu sudah saya terima. Imani, saudara. Jangan kita hanya memandang masa-masa yang lalu, saudara. Sehingga masa yang lalu itu kita bawa-bawa. Kita sudah ada di tahun yang baru. Kita bawa-bawa itu terus persoalan tahun yang lalu. Memang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kita punya utang, bukan berarti utang kita beres tahun yang lalu. Tidak itu maksudnya. Kalaupun ada kita persoalan tahun yang lalu, saudara, jangan itu menjadi beban di dalam diri kita. Sampai-sampai Allah yang luar biasa itu kecil kita lihat, lebih besar persoalan kita.
Bisa saja persoalan tahun 2015 mengikuti kita, saudara. Bisa saja ikut terus. Wilala gudang dotong diantara hita domang dok daina. Dan selesai sudah persoalan ada tahun 2015. Ada seorang nenek yang sudah hidup sebatang kara. Tidak ada suaminya, tidak ada anak-anaknya, ya. Dia hidup sebatang kara sudah. Dan si nenek ini tinggal di ladang yang jauh dari pemukiman, rumah-rumah penduduk. Dia hanya tinggal di situ di ladangnya ini. Dan dia sangat rajin berkebun begitu ya. Nah, setiap dia menghasilkan ataupun ladangnya ini menghasilkan panen, dia bawa itu ke pasar ataupun ke pajak. Kebetulan jarak antara tempat tinggal daripada si nenek ini lumayan jauh dari pasar tersebut, dari pajak tersebut ya. Suatu ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia panen, dia menghasilkan apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Terus itu dia pikul saudara, dia gendong itu, nggak ada apa-apa. Angkot juga nggak ada, boro-boro angkot. Kereta juga nggak ada, apalagi kereta. Sepeda juga nggak ada. Ya, dia bawa-bawa itu sampai ke jalan raya. Nah, di jalan raya ini dia tunggulah mobil yang lewat ataupun angkot yang lewat. Dan karena sepi jalan itu saudara, maka angkot juga yang lewat jarang. Ya, mobil yang lewat juga melintas di situ jarang. Sampai dia tunggu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lama sekali datanglah lewat mobil pickup yang kebetulan memang dipergunakan untuk mengangkut barang untuk ke pajak tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di stop, mobil ini pun stop ya. Terus supirnya turun, dipersilakan si nenek ini naik di belakang. Dia naik bersama dengan barang bawaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba di pajak tersebut ataupun di pasar tadi. Si supir turun, dia persilakan juga si nenek ini untuk turun. Tetapi alangkah kagetnya saudaraku si supir tersebut waktu melihat si nenek ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ternyata saudara, dia sudah ada di dalam mobil, tetapi barangnya tadi yang dia pikul dari ladangnya sampai ke jalan raya tadi, walaupun dia sudah berada di mobil tadi, padahal nggak ada barang-barang yang lain, hanya dia dan barangnya yang ada di situ, yang dia pikul tadi. Masih tetap dia pikul-pikul sambil duduk. Ini yang membuat si supir tadi, wah, Nek, kok itu terus dipikul barang bawaannya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia juga banyak seperti ini, saudara. Bukankah Tuhan katakan, marilah sepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita pikul-pikul terus. Padahal Yesus sudah katakan, marilah kepadamu. Yang kedua tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana gambaran dari orang-orang yang melangkah pasti bersama dengan Yesus, tetap mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Ketika fokusnya itu sudah berubah, saudara. Fokus daripada Petrus sekarang kepada angin. Pandangannya sekarang kepada angin, kepada gelombang yang luar biasa itu. Dengar baik-baik, saudara. Ketika fokus kita juga di dalam kehidupan ini berubah dari Tuhan kepada hal-hal yang lain, maka ini akan terjadi, saudara. Takutlah ia
dan mulai tenggelam. Ada ketakutan di dalam kehidupan. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, masih di dalam ayat yang ke-30 tadi. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi saudara, Tuhan tolonglah aku. Artinya apa? Gambaran daripada orang-orang yang melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan adalah ketika dia terjatuh, dia akan bangkit kembali. Puji Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pun tidak bisa memberikan jaminan bahwa jemaat ini tidak akan jatuh di dalam menghadapi setiap persoalan. Saya pun bisa kemungkinan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan mengalami kejatuhan. Tetapi kita lihat Petrus, ketika dia tenggelam, ketika dia terjatuh, dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Artinya apa? Orang yang berjalan melangkah dengan pasti bersama Tuhan, ketika dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Bukankah demikian dengan anak yang satu itu saudara, yang sudah menghabiskan harta kekayaan yang diberikan oleh orang tuanya. Kita buka lagi kembali Lukas pasal 15. Lukas pasal 15. Kita mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Saya akan baca sekali lagi Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku akan bangkit. Si anak ini sudah jatuh. Si anak ini sudah terpuruk. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit kembali. Ada saat-saatnya saudaraku kita akan terjatuh, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mendayu perahu kehidupan kita ini. Ada saat-saatnya kita terjatuh. Ada saat-saatnya saudaraku, jemaat gereja Pentakosta ini akan mengalami kejatuhan. Tetapi ingat baik-baik, jangan senang dengan jatuh dan jatuh terus. Akan tiba saatnya bangkit, puji Tuhan. Kita boleh saja jatuh, tetapi kita harus bangkit, ya. Bangkit pemuda, bangkit kaum ibu, bangkit kaum bapak, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau melangkah dengan pasti bersama Tuhan sepanjang tahun ini, puji Tuhan. Dan apa hasilnya saudara ketika kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan? Tuhan Yesus ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Seberapa banyak di antara kita yang rindu Tuhan memegang tangan kita sepanjang tahun ini? Seberapa banyak di antara kita Tuhan ingin mengulurkan tangannya di dalam setiap kehidupan kita sepanjang tahun ini? Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Ini yang kami yakini Bapa di dalam surga.
Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan engkau ada bersama. Kau ada bersama di tiap musim hidupku, di tiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih. Katakan sekali lagi, engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku, di tiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersama. Tak pernah meragukan kasih-Mu, tak pernah meragukan. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, lewati semua perkenananmu yang teguhkan, kenanganmu yang Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, Kamu besar melimpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak kita berdiam diri, semuanya kita berdiam diri, termasuk juga musik. Kita merenung sejenak di hadapan Tuhan. Berikan kesempatan kepada kita semua. 1 menit saja kita merenung kepada Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, tahun 2016 ini kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya persoalan-persoalan. Persoalan akan datang menghimpit kehidupan kita, bagaikan angin yang luar biasa, angin sakal, bagaikan gelombang yang dahsyat itu. Itu sebabnya yakinkan di dalam dirimu, kita mau melangkah pasti bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Mari kita angkat kembali pujian ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Imani pujian ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Musim hidupku, di tiap musim
padamu sendiri. Pernah kau biarkan sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku